Halo sahabat Sibakul, senang sekali podcast Rajutan Sibakul dapat hadir kembali menyapa Anda semuanya sahabat Sibakul, sahabat-sahabat UMKM di seluruh daerah istimewa Yogyakarta. Dan dalam podcast kita kali ini kita akan mengangkat sebuah tema yaitu mengenai dukungan Satu Data Koperasi dan UMKM bagi pemulihan ekonomi di daerah istimewa Yogyakarta. Kita tahu bahwa Satu Data yang digunakan untuk pembangunan daerah untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola daerah tentunya sangat diperlukan. Kita perlu data yang akurat, yang akuntabel, dan yang up to date juga supaya pemulihan ekonomi di daerah istimewa Yogyakarta pasca pandemi ini dapat berjalan dengan semakin baik dan semakin bermanfaat menyentuh seluruh lapisan masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta. Nah, apa sebetulnya yang dimaksud dengan Satu Data dan bagaimana pelaksanaannya? Apakah ada kendala-kendala dalam pelaksanaan Satu Data ini? Kita akan berbincang dalam podcast Sibakul bersama para narasumber kita, yaitu yang pertama Bapak Suharwanto ST, anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat datang Pak Harwanto di podcast Sibakul. Kabar baik Pak? Baik, alhamdulillah. Sehat selalu, Nje. Baik, dan yang kedua kita juga telah hadir bersama kita Bapak Aris Eko Nugroho, Pani Radiopati dari Pani Radio Keistimewaan. Selamat pagi Pak Aris. Injang Mbak Desi. Sehat ugi Pak. Alhamdulillah sehat, selalu. tetap semangat. Tetap semangat. Baik, mengenai pemulihan ekonomi di daerah istimewa Yogyakarta sendiri, kalau Pak Harwanto, kalau Bapak melihat kita sudah berada dalam situasi pandemi selama hampir 2 tahun, kurang lebih begitu ya. Dan di tahun pertama pandemi, pertumbuhan ekonomi di daerah istimewa Yogyakarta mengalami penurunan negatif begitu ya. Tapi di tahun kedua ini kita sudah mulai bangkit lagi. Nah, Pak Harwanto sendiri melihat bagaimana pemulihan ekonomi saat ini yang sedang berlangsung di daerah istimewa Yogyakarta, Pak? Ya, saya kira positif ya pertumbuhannya, karena ketika kita mengalami kemandekan ekonomi karena COVID itu, kita sampai minus pada angka 7 sampai 9% gitu. Nah, sekarang kita sudah mulai merangkak ke plus 4 sampai 5% pertumbuhan ekonominya. Sehingga bagi DIY saya kira ini positif untuk kita bisa lebih baik ke depan. Dan barangkali juga salah satu indikasi bahwa sesungguhnya keberadaan UKM koperasi di DIY yang cukup dominan ini justru menjadi sebuah kekuatan ekonomi. Karena dengan konstruksi ekonomi seperti yang sekarang ada di DIY ini, mungkin akan lebih punya ketahanan terhadap berbagai dinamika ekonomi yang terjadi. Dan saya kira ini bagian kekuatan Jogja untuk bisa lebih cepat pulih, untuk bisa cepat untuk kembali rebound. Artinya kita bisa memantul kembali ekonomi kita untuk segera dalam keadaan yang baik. Saya kira ini positif untuk kita semua. Baik. Keberadaan UMKM di daerah istimewa Yogyakarta yang jumlahnya puluhan ribu, ratusan ribu bahkan begitu, ini sangat positif, sangat berperan bagi pemulihan ekonomi di DIY khususnya pasca pandemi ini. Pak Aris, bagaimana Pak Aris? Menurut catatan Pak Aris kalau menyoroti UMKM dan koperasi juga begitu ya dalam pemulihan ekonomi pasca pandemi ini? Iya Mbak, terima kasih. Memang terjadi ada perubahan perilaku Mbak, itu yang pasti yang terjadi. Dari yang awalnya semua mengandalkan luring, artinya bertemu, bertatap muka, bertransaksi, tapi dengan adanya kondisi ini kita harus berperilaku beda. Betul. Maka kemudian muncullah kegiatan-kegiatan yang dulunya mungkin masih kecil, berupa kegiatan online. Nah, inilah yang kemudian menjadikan gambaran yang berbeda bahwa pelaksanaan berkaitan dengan apapun yang kita laksanakan berkaitan dengan UMKM ternyata harus mengikuti perkembangan zaman dengan kondisi yang
mohon maaf, kondisi ini kita tidak pernah menemui pada tahun-tahun sebelumnya. Sehingga kita belajar dengan hal yang baru, online, maka kemudian di Dinas Koperasi UMKM pun juga melakukan aktivitas yang namanya ongkir gratis dan sebagainya. Itu aktivitas-aktivitas yang diharapkan membantu UMKM yang ada di Yogyakarta. Demikian juga UMKM di Yogyakarta pun juga sekarang juga mulai belajar bahwa ternyata ketika terjadi kondisi seperti ini membutuhkan sesuatu yang berbeda, misalnya kaitan dengan bagaimana, terutama untuk kuliner, penyajian untuk mengarah pada protokol kesehatan menjadi bagian penting. Betul, itu yang nomor satu ya Pak. Iya, yang sekarang ini terjadi. Artinya memang kemudian kondisi harus berubah dan aktivitas di masyarakat pun juga tentu saja juga harus berubah dengan kondisi kekinian yang sekarang terjadi. Baik. Dan kalau kita melihat dari seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Arwanto juga bahwa UMKM dengan jumlahnya yang sangat besar ini menjadi salah satu tonggak atau salah satu landasan bagi pulihnya perekonomian di DIY khususnya pasca pandemi ini. Nah, untuk itu ada peran satu data dalam pemulihan ekonomi di daerah istimewa Yogyakarta, dan Pak Arwanto melihat bagaimana pentingnya satu data ini Pak bagi pemulihan ekonomi di DIY secara umum Pak. Ya, yang pasti bahwa pemerintah tentu dalam rangka menyusun kebijakan-kebijakan pasti membutuhkan data yang akurat. Gitu. Betul. Dan karena penanganan pemulihan ekonomi juga melibatkan berbagai sektor, berbagai dinas, berbagai bidang, pasti harus membutuhkan data yang sama. Betul. Kan tidak mungkin kalau kemudian nanti misalnya Bapeda menggunakan data A, kemudian dinas UMKM data B, akan terjadi kesimpang siuran yang tidak akan match satu sama lain. Sehingga satu data ini penting untuk dijadikan rujukan bagi semua pihak untuk membuat kebijakan di DIY. Nah, termasuk dalam rangka untuk membaca, untuk bisa mengevaluasi terhadap perkembangan yang sedang terjadi dan juga yang akan terjadi. Dan satu data ini akan menjadi satu inspirasi juga. Artinya kita bisa menggagas dengan kegiatan ataupun dengan program maupun dengan tujuan yang satu juga. Karena kalau simpang siur data yang bermacam-macam pasti ya bermacam-macam pula nanti inspirasi yang dimunculkan. Dan saya yakin kalau nanti data ini terwujud dan bisa diaktualisasikan di DIY, saya kira akan mempercepat pemulihan karena kebijakannya juga bisa akurat juga. Ini yang termasuk penting untuk kita catat bersama. Baik, pentingnya satu data untuk merancang atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang akurat dan mungkin tepat sasaran begitu ya Pak ya. Baik. Untuk itu kami akan kembali lagi sahabat Sibakul, jadi pastikan Anda jangan kemana-mana, saksikan podcast ini hingga tuntas. Aku pengen nastar premium. Kok ribut tenan. Sirahmu cenat-cenut amarga jalukane bojo ngidam sik rewel, sik tenang rasah gundah. Simbah we iso sumringah. Stok produk UMKM melimpah dijamin murah. Yang di bro. Ulon wud. Paket Sibakul. Mama ini nastar premium buat kamu. Bisa. Lampu hias akrilik hingga dia bojomu toh. Wah, Sibakul. Sibakul Jogja iso diandalke di saat bojomu rewel. Omahmu atoh mendit, panjulukan bojomu ra eling wayah. Sibakul Jogja Gratis ongkir. Sibakul Jogja gratis ongkir. Endi paket maskerku? Nak nyetik jebak sisik lengkap. Baik sahabat Sibakul, masih dalam podcast Sibakul dan kita masih berbincang mengenai pentingnya satu data dalam pemulihan ekonomi di daerah istimewa Yogyakarta,
pasca pandemi ini. Dan tadi Pak Arwanto sudah menyebutkan pentingnya kebijakan satu data ini khususnya untuk merancang kebijakan-kebijakan berdasarkan data yang akurat sehingga kebijakan-kebijakan bisa tepat sasaran, kebijakan-kebijakan bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan akurat pula. Nah, untuk saat itu di sini saat ini telah hadir juga Kepala Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Sugeng Arianto. Sugeng rawuh Pak Sugeng. Dan Pak Sugeng ini kalau bicara mengenai satu data begitu ya, tentunya ini ranahnya Pak Sugeng begitu. Nah, untuk yang pertama kali Pak mungkin bisa dijelaskan dulu kepada sahabat Sibakul yang sedang menyaksikan podcast ini. Sebetulnya kebijakan satu data ini apa dan bagaimana dan tujuannya untuk apa? Monggo Pak. Terima kasih. Satu data ini sebetulnya sudah diatur dalam Perpres 39 ya, tahun 2019 tentang satu data Indonesia yang memang dilatar belakangi oleh kita sebetulnya amat sangat kaya dengan data, tetapi terserak di mana-mana. Dan itu kemudian malah justru membingungkan ketika kita akan menggunakan, saking banyaknya tidak hanya jumlah tetapi juga versi. Nah, untuk inilah salah satu tujuan dari Perpres 391 data itu untuk menata kembali supaya data-data itu bisa keberadaannya justru memudahkan kita. Kalau sekarang kan kita banyak data tapi banyak bingungnya juga karena mau pakai yang mana gitu. Nah, dengan Perpres 1 data di sana diatur ada standar data namanya, ada metadata, ada interoperabilitas data. Dengan standar data yang sama, kita berharap siapapun yang memproduksi data menggunakan standar yang sama. Sehingga ketika data itu dibagi pakaikan, atau dibandingkan, atau dijumlahkan per wilayah, itu memang berasal dari data yang sama. Bahasa umumnya apple to apple. Sehingga data dari Kabupaten A ditambah Kabupaten B memang bisa jadi data provinsi. Provinsi dibandingkan, dijumlahkan dengan provinsi lain, jadi data nasional. Sekarang belum sepenuhnya seperti itu karena memang standarnya masih berbeda-beda. Ini nanti menyangkut konsep definisi, kemudian referensi waktunya, ukuran-ukurannya juga nanti harus kita standarkan. Itu salah satu diantaranya. Tujuannya ke depan supaya ada interoperabilitas data. Sehingga nanti pengguna data, terutama di kementerian lembaga dan dinas-dinas, itu tidak harus mondar-mandir ke sumber data langsung, tetapi bisa langsung berbagi pakai. Tentu ada aturan di sana karena keamanan data juga harus kita jaga. Tetapi itu bisa menjadi lebih cepat dan sinkron. Mau pakai data versi siapapun sama. Dari koperasi UKM mau pakai data, dari dinas lain pakai data, datanya sama. Sehingga ketika kebijakan itu diambil, itu harapannya juga memang sudah mengacu kepada realitas dan fakta yang sama, sehingga kita mengambil langkah pun seragam gitu, tidak berdasarkan ukuran yang berbeda-beda, persepsi yang berbeda-beda. Itu sih substansi dari satu data. Satu data, baik. Kalau sejauh ini Pak, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta sendiri, kebijakan satu data ini sudah sejauh mana Pak? Karena tadi Pak Sugeng ngendiko ada yang masih perlu perbaikan-perbaikan dan seterusnya, tapi arahnya sudah ke sana dan sudah sejauh mana kira-kira Pak? Alhamdulillah untuk kita di daerah istimewa Yogyakarta itu sudah ada pergub yang mengatur tentang itu, yang bahkan sebetulnya pergub ini lahir lebih dulu dibanding satu data. Jadi semangat satu data, di sini ada forum satu data di daerah istimewa Yogyakarta. Melalui pergub itu, justru itu lahir duluan dan satu data Indonesia lahir belakangan. Tetapi ini tidak ada masalah karena memang ternyata sangat sinkron, sangat sejalan. Dan kita sudah melakukan beberapa kali implementasi. Untuk konteks ini koordinatornya adalah Bapeda. Nah, dengan Bapeda kami sudah berkali-kali melakukan berbagai jenis koordinasi, termasuk juga dengan BPS, dengan kabupaten kota, untuk bersama-sama itu mari kita benahi apa sih standar datanya harus kita samakan, kemudian konsep definisi, aturan-aturan cara memakainya dan sebagainya sudah berkali-kali kami melakukan dan implementasinya sudah mulai muncul di salah satu aplikasi satu data di daerah istimewa Yogyakarta.
Di sana sudah ada data-data sudah dikumpulkan di satu tempat. Walaupun memang sampai saat ini kami pun terus melakukan evaluasi beberapa yang perlu ini perlu diperbaiki konsepnya, ini perlu disempurnakan dan sebagainya. Tetapi embrionya, bahkan menurut saya bukan embrio lagi, sudah bayi merangkak gitu ya. Karena kita memang melangkah lebih dulu. Saya kira arahnya sudah menuju ke sana. Semangat dari seluruh pengampu, produsen data dari dinas-dinas juga sangat baik. Berusaha keras untuk bagaimana nih supaya data kami standar gitu. Itu juga berkali-kali konsultasi dengan kami. Kalau saya lihat sih prospeknya insya Allah bagus nih. Apalagi ini sangat didorong oleh adanya pergub itu yang di banyak provinsi belum ada. Jadi baru satu data secara nasional. Nah kalau di kita malah sudah ada duluan itu sehingga kita bisa melangkah lebih cepat. Okay. Baik. Dan harapannya juga data-data tersebut bisa digunakan dengan lebih cepat, lebih akurat, dan ujungnya nanti untuk pemulihan ekonomi, untuk pembangunan ekonomi di daerah istimewa Yogyakarta begitu ya Pak ya. Nah Pak Aris, kalau bicara soal daerah istimewa Yogyakarta sebagai daerah istimewa, tentunya juga banyak hal yang istimewa di sini, termasuk juga dalam adanya dana keistimewaan bagi daerah istimewa Yogyakarta. Nah, tentunya dana keistimewaan ini ditujukan bagi sebaik-baiknya kemaslahatan masyarakat Yogyakarta begitu ya Pak ya. Nah, ini lalu korelasinya dengan satu data dan alokasi penggunaan dana keistimewaan itu sendiri bagaimana Pak? Jadi memang di keistimewaan Yogyakarta ini ada 5 tujuan keistimewaan ya yang menjadi bagian. Dari 5 tujuan ini ada satu poin yang selalu kami diingatkan Pak Arwanto ini. Dari DPR selalu mengingatkan kami kaitannya dengan kesejahteraan masyarakat. Makanya data ini sangat penting juga bagi kami ketika mengambil kebijakan. Salah satu contohnya adalah ketika kemudian ada pandemi ini. Ketika pandemi, tuntutannya bagaimana kalau kemudian UMKM itu diberi bantuan. UMKM kalau pribadi diberi bantuan, aturan hibahnya tidak bisa. Namanya bansos. Kalau bansos, itu ada 6 kriteria yang harus dipakai. Artinya, kami harus mencari bentuk bagaimana secara regulasi itu memungkinkan untuk ada pendanaan dana keistimewaan kepada UMKM tadi. Maka kemudian muncullah Forkom. Nah, Forkom inilah, data Forkom inilah yang menjadi bagian yang penting bagi kami. Karena Forkom ini yang ada di Yogyakarta ada berapa, kemudian itu nanti yang akan dibantu dengan dana keistimewaan. Ini kita lakukan di tahun 2021 ini. Demikian juga dengan jumlah koperasi. Itu juga sama. Jumlah koperasi harapannya, tadi Pak Kepala BPS sudah mengantikan juga, harapannya data di kabupaten kalau dikolek itu data provinsi, bukan data terpisah. Nah, begitu data itu sama, kita pun juga bisa memberikan bantuan pada koperasi. Nah, ini menjadi bagian. Jadi sangat penting kaitannya antara data ini dengan konsekuensi pendanaan. Karena semuanya nanti mesti akan dikaitkan regulasi. Nah, kadang-kadang memang tuntutannya itu agak berbeda antara tuntutan logika biasa dengan logika birokrat. Ini harus kami sampaikan. Ini Pak, ini nah, logika biasa, udah kok sudah dibantu saja. Kasih aja duitnya gitu dikasih, ya, masalahnya saja. bukan itu. Siapa nanti yang bertanggung jawab? Tadi Pak Kepala BPS sempat mengandikan OPD penghasil data. Nah, penghasil data ini harus bertanggung jawab. Kalau OPD penghasil data tidak berani bertanggung jawab, nggak mungkin dana itu bisa dikucurkan ke sana karena ada risiko ketika nanti ada pemeriksaan. Jadi memang harus disinkronkan. Jika kalau satu data yang Bapak Kepala BPS tadi pangandikan itu menjadi bagian yang betul-betul bisa semut di Yogyakarta, itu menjadi bagian yang istimewa. Dari sisi kebijakan tidak akan ada istilahnya itu kebijakan yang ternyata hanya berasal senang atau tidak, tapi datanya memang itu, kebijakannya kemudian kita lakukan dengan cara yang baik. Kalau Bapak Kepala BPS selalu pangandikan juga, ketika kemudian ukur data, misalnya suhu badan seseorang dengan termometer, dimanapun termometernya digunakan itu. Standar gitu ya. Kalau sudah ada itu, lebih mudah juga. Saya kira kami sangat mendukung kalau memang
kita mau berorientasi pada satu data tadi. Baik. Ini ternyata sangat penting yang namanya satu data ini ya Pak ya. Pak Arwanto, kalau melihat seperti yang tadi sudah disampaikan Pak Aris maupun Pak Sugeng, satu data ini, lalu dari DPR sendiri bagaimana komitmennya untuk mendukung penggunaan satu data ini bagi pengambilan kebijakan dan perancangan kebijakan-kebijakan? Ya pasti kami dari sisi tugas kewenangan kami gitu ya. Andai kata misalnya dalam rangka untuk menguatkan satu data ini dibutuhkan tidak sekedar pergub misalnya, peraturan daerah misalnya, ya kami pasti akan siap untuk mendukung itu, karena memang ini kebutuhan kita bersama. Kalaupun toh kemudian misalnya dalam rangka untuk mewujudkan itu semua ada konsekuensi anggaran misalnya, tentu kami sebagai lembaga yang punya peran fungsi di situ pasti akan mendukung juga secara anggaran. Artinya bahwa pasti karena ini baik, pasti dalam ukuran manapun ini sangat strategis bagi pengambilan kebijakan, saya kira kita semua akan pasti akan mendukung. Dan berupaya dengan berbagai hal yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan itu secara bersama-sama. Pokoknya komitmen dari DPRD demikian ya, selalu mendukung begitu. Baik, Pak Sugeng, kalau di skop yang lebih kecil lagi, khususnya di bidang koperasi dan UMKM begitu ya, apakah di daerah istimewa Yogyakarta ini satu data yang terkait dengan koperasi dan UMKM, baik jumlahnya, lalu mungkin variasinya dan lain sebagainya, itu sudah didapatkan begitu Pak, atau on the way ke sana Pak? Jadi begini, di dalam konteks perstatistikan itu ada 3 jenis data. Ada data dasar, data sektoral, dan data khusus. Nah, yang berkaitan dengan UMKM ini adalah data sektoral, yang sebetulnya menjadi tanggung jawab dari dinas terkait. Tugas BPS adalah membina, mensupervisi, memastikan agar data itu memenuhi kaidah-kaidah satu data tadi, supaya ketika digunakan tidak ada tumpang tindih, tidak ada, atau sebaliknya blank spot, nggak keurus oleh siapa-siapa. Nah, ini kan harus kita pastikan. Kalau di aplikasi Dataku yang diterbitkan oleh Pemda DIY, di sana sudah semua sudah dimunculkan. Jadi mulai dari berapa sih jumlah unit usaha di UMKM, sampai skalanya, sampai sektornya bergerak di apa saja, berapa orang yang terlibat, itu sudah ada. Dan ini sudah dilakukan beberapa tahun sebelumnya, ada seriesnya, bisa kita pelajari. Tinggal sambil jalan kita pastikan adalah pemenuhan standar datanya. Karena ini nanti ada hal-hal yang mungkin karena konsep definisi tertentu ini bisa tertangkap di 2 tempat misalnya. Ada juga yang malah nggak kedaftar di mana-mana. Nah, ini kan hal-hal yang juga butuh perbaikan. Tetapi secara umum itu sudah mengarah ke sana, dan saya kira itu sudah menjadi modal yang sangat baik untuk kita terus menjadi semakin meningkatkan penggunaan satu data ini di dalam berbagai kebijakan, khususnya terkait dengan koperasi dan UMKM ini. Gitu. Jadi data-data tersebut saat ini bisa diakses di aplikasi Dataku itu ya Pak ya? Itu yang mengampukan di Bapeda ya. Jadi untuk Pemda DIY itu sudah ada wadah gitu untuk menghimpun semua data dari berbagai dinas instansi yang nanti bisa digunakan, cukup merefer ke satu tempat, ke satu alamat, katakanlah itu supermarketnya, kita bisa cari barang apa saja standar gitu. Tentu tapi sekali lagi bahwa proses kita menjaga kualitas peningkatan itu terus berjalan ya. Dan data-data selalu diupdate, diperbarui, yang merupakan tanggung jawab masing-masing dinas terkait. Tanggung jawab dari para dinas instansi ini kan sebagai posisinya adalah sebagai produsen data. Nah, kami memastikan apakah data yang dihasilkan itu sesuai standar atau tidak. Cuman ini kan semuanya berproses ya, karena usia Perpresnya sendiri kan baru 2 tahun, belum genep gitu. Nah, ini kan tentu butuh banyak upaya. Tetapi saya kira kesadaran dan semangat dari dinasnya itu sangat besar. Jadi kami sering sekali berkonsultasi, berdiskusi itu bisa seminggu itu bisa lebih dari 2 kali, Pak. Dengan Bapeda, kadang kami juga ke kabupaten kota gitu, merapikan itu, karena memang kabupaten kota membutuhkan. Jadi kalau kayak gini gimana kita supervisi, saya kira semangatnya itu sangat besar. Sehingga ya kami optimis ya, pada saatnya dengan waktu yang tidak terlalu lama akan terwujud itu satu data yang
bisa juga satu data khas DIY yang bisa menjadi rujukan bagi daerah lain gitu. Luar biasa, dan tentunya aplikasi Dataku, data-data yang ada di sana bisa diakses tidak hanya oleh dinas terkait, oleh OPD, tapi juga bisa diakses oleh publik, demikian Pak? Iya. Cuma kan memang di dalam data itu kan ada beberapa leveling akses ya, karena memang kita harus menjaga keseimbangan antara penggunaan, aksesibel penggunaan dan juga keamanan. Betul. Nah ini nanti ada beberapa leveling. Untuk data yang sangat mikro, misalnya yang di sana menyangkut daftar nama pelaku ekonomi, katakanlah seperti itu, ini tentu aksesnya hanya harus ada proses tertentu, tidak bisa semua orang. Tapi kalau yang sifatnya lebih makro, jumlahnya ada di mana dan sebagainya, kalangan mahasiswa, masyarakat umum bisa mengakses itu karena untuk berbagai keperluan. Tapi kalau sudah bicara siapa sih yang dapat bantuan, katakanlah begitu, itu bukan data publik. Itu memang data dengan penggunaan syarat-syarat tertentu gitu. Kecuali untuk keperluan verifikasi ditempel di kantor lurah, itu lain cerita ya. Tetapi secara umum setelan trade off antara keamanan dan aksesibel ini yang juga harus sama-sama kita jaga pengaturannya gitu, supaya nggak terlalu ngegas sehingga kebobolan keamanannya, nggak juga terlalu ngerem karena terlalu aman malah jadi susah makainya gitu. Kira-kira begitu. Mencari titik temu keseimbangan penggunaan data ini juga menjadi perhatian utama, dan teman-teman di BPS yang selalu memastikan hal tersebut tercapai, begitu ya Pak ya. Pak Aris, kalau melihat koperasi dan UMKM di daerah istimewa Yogyakarta sendiri ini kan ada banyak sekali UMKM yang dari segi ukuran bisa dibilang mungkin mikro atau mungkin ultra mikro begitu ya, kecil sekali, dan dinamika atau sifat dari UMKM kadang-kadang muncul lalu tidak sustain, lalu ganti lagi yang lain. Artinya ini kan perubahan data juga pasti dinamis sekali begitu ya. Nah, lalu Pak Aris ini bagaimana menyikapi hal tersebut begitu? Jadi di Dinas Koperasi ini ada Sibakul ya Mbak ya. Sibakul ini harapannya data-data publik yang tadi disampaikan oleh Pak Sugeng itu bisa masuk di sana. Dengan masuk di sana itu ada ranah pembinaan oleh Dinas Koperasi. Baik koperasi, para UMKM itu ya, baik koperasi di DIY atau mungkin yang di kabupaten kota. Dengan begitu, ketika kemudian ada kebijakan apapun dari pemerintah, itu semua bisa tahu dan juga aksesnya jelas. Karena kadang-kadang dengan data yang tadi yang disampaikan Mbak Desi tadi, ada yang muncul kemudian tenggelam. Ini ada permasalahan tersendiri juga ketika kemudian kita sudah merancang misalnya saja sertifikasi halal dengan jumlah yang ratusan bahkan mendekati ribuan, akhirnya anggaran itu tidak bisa sempurna kita lakukan 100%. Karena apa? Yang kemarin kita targetkan ternyata hanya sekedar ingin tahu kadang-kadang. Jadi UMKM-nya hanya sekedar ingin tahu apa sih prosesnya, habis itu belum sampai kemudian mengarah ke sana, sudah ganti produk yang lain. Makanya tugas beratnya di sini di Dinas Koperasi selalu melakukan koordinasi dengan kabupaten kota. Harapannya ya paling tidak kita samakan frame-nya sehingga ketika ada kebijakan juga satu. Nah, yang kaitan dengan tadi kami sampaikan yang Sibakul tadi, kami sebenarnya berharap sangat sangat tinggi terhadap bagaimana Sibakul ini bisa menjadi sesuatu yang berbeda. Karena sekarang juga mohon izin Pak Arwanto, ini kaitan dengan ongkir, free ongkir ini tidak hanya di level DIY Indonesia, tapi sudah sampai luar negeri. Artinya bahwa kondisi inilah yang kita berharap masyarakat yang sekarang berusaha, kemudian ada kendala, itu bisa masuk ke situ. Nah, di lain itu, di koperasi sendiri, itu ada desa-planner yang dimunculkan. Kalurahan planner. Itu langsung berada di kalurahan, potensi kalurahan, tapi memang selalu kami sampaikan, itu harus ada imbal balik dari kalurahannya. Jadi karena dana itu akan masuk langsung pada kalurahan dan masuk di APBD kalurahan. Nah, kalau kalurahannya tidak membuat proposal, tidak kemudian bagaimana mengkolek keinginan masyarakat di sana, itu juga menjadi kendala. Jadi memang banyak leveling yang coba kita sajikan di dalam kebijakan.
Namun semuanya memang tidak bisa kita lakukan tanpa kesadaran dari UMKM itu sendiri. Baik, berarti ini teman-teman UMKM, para sahabat Sibakul ini perlu sekali untuk juga turut serta begitu ya, mendukung supaya data-data semakin akurat dengan cara kalau Anda bergerak di UMKM saat ini mendaftar begitu ya Pak ya ke Sibakul yang paling mudah Jogja. Begitu ya, sibakuljogja.jogjaprof.go.id leres ya Pak ya. Jadi untuk Anda nih teman-teman UMKM sahabat Sibakul yang belum mendatakan diri atau belum mendaftarkan usaha UMKM Anda, silahkan langsung saja sibakuljogja.jogjaprof.go.id. Pak Harwanto, ini kan berbagai langkah, berbagai strategi sudah diambil, sudah dilakukan oleh teman-teman khususnya di Dinas Koperasi dan UMKM begitu ya, untuk mendukung supaya pemulihan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta semakin baik, berjalan lancar, khususnya melalui peran UMKM ini. Nah, Pak Harwanto sendiri melihat strategi-strategi yang sudah diambil oleh dinas terkait, bagaimana Pak? Ini sudah cukup atau perlu dibagaimanakan lagi begitu Pak? Ya pasti kalau yang sudah berjalan saya kira cukup bagus. Tapi pasti kita harus selalu meningkatkan itu. Ya. Untuk lebih bagaimana akselerasi ekonomi DI semakin baik. Termasuk penguatan UMKM juga semakin baik. Dan yang paling penting juga bahwa penyebarluasan informasi tentang berbagai tadi yang kita bicarakan harus banyak diketahui juga oleh teman-teman pelaku UMKM, sehingga mereka juga memahami kalau ternyata daftar ke Sibakul itu tidak sekedar hanya ikut-ikutan, tetapi justru penting buat mereka, sehingga mereka punya kesempatan yang sama dengan yang lain nanti untuk bisa mendapatkan perlakuan dari pemerintah daerah. Dan ini mungkin satu yang langkah yang penting untuk lebih ditingkatkan teman-teman di Pemda DIY untuk semakin menyebarluaskan informasi tentang Sibakul, tentang berbagai program, ongkir dan seterusnya itu ke pelaku-pelaku UMKM lebih luas lagi. Karena barangkali kita juga menyadari bahwa sebagian warga kita ini masih warga yang mungkin gaptek, mungkin yang belum paham betul dengan teknologi yang sekarang berkembang, gitu. Sehingga nanti jangan sampai ada warga kita yang tercecer gitu. Dan ini penting termasuk melibatkan struktur pemerintah di bawah Pak Aris nanti untuk pemerintah di kalurahan itu juga mereka yang dekat dengan masyarakat saya kira yang justru mengetahui strategis untuk bisa menyebarluaskan ini di masyarakat. Baik, jadi penyebarluasan informasi-informasi terkait Sibakul dan mungkin program-program yang lain sampai ke level paling bawah begitu, itu yang paling penting untuk dilakukan saat ini. Pak Aris, itu pasti sudah dilakukan ya, tapi ada kendala-kendala yang dihadapi Pak di lapangan? Sama seperti yang disampaikan oleh Pak Harwanto tadi. Kami pun juga tentu saja belajar untuk kemudian terus berproses ya. Karena kami sendiri seperti Panitia Keistimewaan ini kan memang fokusnya pada penganggaran melalui dana keistimewaan. Betul. Dan sampai di tingkat kalurahan yang berupa APBD kalurahan kan baru tahun 2021. Sebelumnya kan program kegiatan itu ada di 2 level, satu di provinsi, satu di kabupaten. Sekarang levelnya sampai dengan kalurahan. Nah harapannya semuanya itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi seperti disampaikan Pak Harwanto, karena memang ketika kami mulai 2020 di Panitia, itu ternyata tugas utama kami itu penyebarluasan informasi. Tugas utamanya justru penyebarluasan saya justru itu. Informasi. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena banyak yang sudah menggunakan dana keistimewaan tapi tidak tahu itu berasal dari dana keistimewaan. Makanya kami kemudian mencoba menyebarluaskan informasi. Di kami pun juga ada YouTube channel kami, Panitia Keistimewaan. Itu juga bisa dipirsani, podcast-podcast dan lain-lain dengan harapan apa? Dengan harapan bahwa apa yang kemudian dilakukan pemerintah itu juga diketahui masyarakat seperti yang harapan dari Pak Harwanto tadi. Tapi memang betul, walaupun kemudian kita melalui itu, ada yang masih gaptek gitu ya. Nah inilah yang kemudian harus kami lihat dari sisi berbeda. Mungkin dengan sekarang ini di Biro Tata Pemerintahan ada sosialisasi untuk ngerawuhke aparat kalurahan, termasuk juga bahkan influencer atau calon YouTuber yang dari
desa. Lah harapan kami ini juga bisa berkembang, tapi ini masih dalam proses semua, Mbak. Jadi memang sekali lagi kalau tadi Nyun Sewu Pak Sugeng sempat mengantikan yang satu data itu sekarang sudah mulai merangkak, ini harapan kami juga sama. Tapi kalau kami agak malu dengan Pak Sugeng, Pak Sugeng 2 tahun merangkak, kami sudah hampir 9 tahun kok nggak berlari ini. Tapi bagi kami semua proses, Mbak. Proses ya. Betul. Memang kami menyempurnakan karena tahun ini pun juga baru kami kenalkan di 391 kelurahan. Sekarang sudah ada Danais yang berada di APBD kelurahan. Ada 1 kelurahan yang tidak mendapatkan karena tidak mengambil. Itu beda cerita. Oh, baik. Ya, ada 1. Tapi pada dasarnya sebetulnya semua kelurahan punya akses yang sama begitu ya. Iya. Dan ini sejauh ini perkembangannya bagus, Pak, meskipun masih timik-timik begitu, tapi alhamdulillah bagus, cuman ya kami masih harus belajar juga karena kadang-kadang apa yang dikritik kepada kami di provinsi, kami di kabupaten juga dilakukan di kelurahan. Misalnya saja begitu ada anggaran, harapannya itu Bapak Gubernur selalu ngendiko bagaimana pengentasan kemiskinan, bagaimana pengangguran, bagaimana pemberdayaan, bagaimana investasi. Cuman kadang-kadang begitu ada dana juga untuk memperkaya volume. Jadi kalau kemarin kesenian mungkin 1 bulan tampil sekali, sekarang jadi tampil mungkin 5 kali, 10 kali. Nah ini kan menjadi bagian. Nah ini kan tidak sesuai dengan arahan Bapak Gubernur. Ini menjadi bagian yang kami coba perbaiki lah untuk tahun-tahun depan. Dengan seizin Pak Arwanto juga karena beliau yang nanti juga mengkritik kami. Berarti terus mendampingi yang ada di kelurahan begitu ya Pak ya, dalam bagaimana penggunaan dana-dana khususnya dana keistimewaan yang sudah mengucur ke tingkat kelurahan ini. Wah, memang sebetulnya kalau kita lihat di daerah istimewa Yogyakarta ini potensinya besar begitu ya. Artinya pemulihan ekonomi pasca pandemi itu bukan sesuatu hal yang ya meskipun itu sulit dilakukan, tapi bukan merupakan sesuatu hal yang jauh di awang-awang begitu. Itu bisa dilakukan dengan kolaborasi dengan keakuratan data salah satunya dan dengan banyak hal yang lainnya. Ada banyak potensi di sini begitu ya Pak. Baik, Pak Sugeng, kalau dari BPS sendiri, Pak, ini terkait dengan data ekonomi begitu, Pak, dari sebelum pandemi dengan saat ini pasca pandemi, kalau dibandingkan bagaimana, Pak? Ya, terkait dengan data perekonomian secara makro ya. Tanggal 5 November kemarin kami baru saja rilis pertumbuhan ekonomi. Yang kalau untuk daerah istimewa Yogyakarta itu secara year on year itu tumbuh sekitar 2,6 year on year ya. Dan secara situsi itu 6,4 atau 6,5 gitu, di atas 6 lah. Situsi itu artinya kumulatif Januari sampai akhir September dibandingkan dengan kumulatif yang sama di tahun sebelumnya. Ini memang dua-duanya memiliki catatan tersendiri. Tetapi saya kira pertama begini. Kalau secara konstelasi gitu, kita kan sering dibandingkan head to head dengan Bali ya. Bali itu monokultur. Sekali ada sesuatu kesabet semua. Bali rontok. Tapi kalau Jogja ternyata enggak. Kita punya ketahanan, karena itu tadi salah satunya adalah peran dari UMKM itu yang ternyata dari banyak sektor, UMKM itu relatif lebih survive. Ini mungkin sudah terbukti berkali-kali, kena hantam berapa kali pun ternyata survive. Memang sempat kemudian seperti ya mungkin agak pingsan sedikit, tapi kemudian sadar. Dan ini salah satu yang celah yang bisa kita manfaatkan adalah adanya orang bilang revolusi industri 4.0. Yang salah satu di sana adalah membutuhkan literasi data dan informasi. Yang salah satunya adalah kita berharap teman-teman di pelaku dan pegiat UMKM ini harus mulai aware, mulai sadar bahwa kita harus menyikapi data itu sebagai sebuah keseharian dan jangan dilihat secara formal gitu. Karena untuk tahu market saya berapa, hal sederhana saja. Misalnya nanti masuk ke aplikasi Sibakul, market saya tuh kira-kira kemana, siapa saja, kompetitor dan sebagainya, saya bisa menjalin dengan siapa saja. Ini kan berangkat dari kesadaran akan penggunaan data dalam berbagai aktivitas perekonomian. Jadi ini tidak hanya untuk pengusaha besar. Jadi untuk pelaku-pelaku kecil pun itu sebetulnya sudah saatnya untuk seperti itu. Karena ini nanti terbukti berkali-kali bahwa para pelaku dan pegiat ekonomi yang skala kecil bawah ini justru yang menyelamatkan perekonomian.
Ya, yang skala kecil, skala menengah, para UMKM ini sangat resilient begitu ya Pak ya, sangat meskipun sempat terpuruk tapi dengan mudah atau dengan segera bangkit kembali, dan ini mulai sekarang teman-teman UMKM mesti aware dengan penggunaan data-data yang bisa mendukung supaya usaha-usaha mereka semakin stabil, semakin berkelanjutan begitu ya Pak. Satu lagi penetrasi teknologi di dalam hal ini, misalnya kita kan sekarang ada banyak marketplace gitu. Betul. Si Bakul ini kan bisa kita arahkan untuk kita tidak terlalu bergantung kepada situasi pandemi, bahwa ternyata pasar global itu sangat demand-nya sangat tinggi terhadap produk-produk Jogja. Ini kan perlu kita garap dengan serius. Saya kira ini peluangnya sangat besar di sana, karena kalau ekspor yang lain itu kan memang di sana juga terpuruk itu. Tapi kalau ekspor barang-barang yang sifatnya produk-produk kita, kerajinan, batik dan segala macam, itu pasarnya masih terus hidup. Jadi ini peluang yang sebetulnya hanya membutuhkan sentuhan-sentuhan yang sederhana, tidak kecil ya, tetapi sederhana, mengangkat kesadaran para pelaku itu, bahwa kalau dengan sedikit melek saja terhadap situasi seperti itu, kita akan bisa bergerak lebih cepat. Saya kira itu poin yang juga bisa kita terus dorong. Berarti ini menjadi salah satu fokus, salah satu catatan juga ya Pak Aris ya bagi dinas-dinas terkait, supaya teman-teman yang para pelaku ini bisa aware dengan ini begitu ya. Dan sudah terus dilakukan, diupayakan begitu ya Pak ya? Iya, itu yang memang tadi bertahap tapi terus kita sempurnakan. Makanya salah satunya dengan podcast seperti hari ini pun juga harapannya kan dilihat oleh banyak orang. Betul. Sehingga kemudian dikritisi. Selalu kami sampaikan bahwa apa yang dilakukan pemerintah itu tidak mungkin stagnan, karena butuh penyempurnaan, dan butuh penyempurnaan itu tentu saja yang kritik harus banyak. Yang kritik harus banyak. Kalau jadi yang kritik, kalau kami sudah sempurna kan kami merasa nyaman. Betul. Nah, kalau dikritik-kritik itu kan ada keinginan. Kalau orang Jawa minum jamu pahit itu akan semakin sehat. Kalau kemudian, tapi kalau pahit terus nanti mas maput. Yang pasti itu menjadi bagian perbaikan terus. Iya. Jadi kalau teman-teman para pelaku ini juga punya masukan-masukan begitu untuk pelaksanaan program-program Sibakul atau program yang lain, ini dengan sangat terbuka, dinas terkait tentunya akan mengakomodir ini semua begitu ya Pak ya, menampungnya begitu. Dan Mbak, mohon izin. Jadi selain di sini di Dinas Koperasi, bandara itu kan juga bagian yang kita kembangkan. Bahkan kemudian ekspor itu juga menjadi bagian yang sekarang kita coba rilis juga. Ya, harapan kami ya itu dilihat sebagai suatu hal yang positif, bahwa memang ada keinginan bagaimana kita itu melihat UMKM di Jogja itu bisa bangkit. Dan kemarin juga ada beberapa yang UMKM yang diberangkatkan di Dubai, dan di sana pun juga punya pangsa pasar yang cukup bagus. Mencoba membuka pasar-pasar tidak hanya di dalam negeri tapi juga ke luar negeri begitu ya Pak ya. Ini yang sekarang sedang kita lakukan supaya teman-teman UMKM juga pasarnya semakin luas, semakin naik kelas juga begitu. Harapannya menikah. Baik. Terakhir Pak Harwanto, apa harapan Pak Harwanto ini dengan adanya satu data, kita mengarah ke sana, ada banyak evaluasi perbaikan dari Pak Sugeng dan BPS, dan juga strategi-strategi yang sudah dilakukan oleh dinas-dinas terkait dari eksekutif begitu. Nah, Pak Harwanto ini harapannya bagaimana ini Pak untuk pemulihan ekonomi di DIY supaya semakin cepat, semakin baik begitu? Ya pasti kita ingin policy kita untuk lebih akurat dan lebih jitu lah bahasanya itu. Termasuk bagaimana menghadapi situasi yang sekarang berkembang ini, ada kebijakan-kebijakan yang memang simpel, sederhana, tapi mengarah dan akurat untuk bisa menangani berbagai problem yang muncul. Dan saya kira teman-teman Pemda sudah bergerak itu. Pasti kami juga akan kritiki Pak Aris. Siap. Karena kalau nanti dikritiki kok tidak mendengarkan, pasti jadi dikerutuki. Nah, saya kira kita semua punya komitmen yang sama, itu yang pasti. Pak Sugeng dari BPS, teman-teman Pemda DIY, kami di DPRD. Kalau satu komitmen, satu irama gitu, pasti akan membuahkan pergerakan yang lebih cepat dan lebih akurat untuk bisa menangani berbagai problem yang ada gitu. Dan termasuk mulai melibatkan banyak peran dari
pemerintah Kalora ini juga penting tadi. Iya. Dan mereka untuk penyebar luasan termasuk penyebar luasan kedalaman informasi. Karena kan sekarang ini mungkin ya pernah dengar, oh Sibakul, tapi kedalamannya kan tidak tahu. Sibakul itu jane apa? Nah, tadi dengan semakin mendalamkan, semakin jauh penyebar luasan itu akan lebih memahamkan. Dan ya kita berharap tadi muncul aware tadi. Teman-teman pelaku UMKM juga terus sadar, tahu bahwa mereka itu jane dipedulikan oleh pemerintah daerah, mereka pengen digerakkan oleh pemerintah daerah, dan mereka juga kemudian punya inisiasi juga untuk ikut bergerak. Karena kalau kemudian kita anggap bahwa gerakan kita ini memantik untuk bisa menyalanya semangat teman-teman pelaku itu, ya pasti tergantung juga dengan yang dipantik kan. Kalau cuma kayunya belebes ya, rasa murup-murup nggak murup-murup ya, tidak akan bergerak. Nah ini semua kita gerak, dan kami dari DPRD pasti tetap punya komitmen yang sama untuk selalu bersama-sama dengan teman-teman pemerintah daerah di DIY ini untuk segera mewujudkan masyarakat Jogja yang sejahtera dan tentram. Sebagaimana yang telah disampaikan Pak Aris, itu bagian dari tujuan keistimewaan, mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat Yogyakarta. Baik, mewujudkan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat Yogyakarta, tentunya itu tujuan kita bersama, dan setiap pihak diharapkan untuk ikut berperan aktif, baik dari pemerintahan, dari regulator juga, dari dinas-dinas atau instansi terkait, dan tentunya tidak lupa dari para pelaku sendiri, termasuk dalam hal ini khususnya pelaku UMKM, dan hingga ke tingkat desa, hingga ke tingkat yang paling bawah. Dan mudah-mudahan dengan adanya satu data yang sedang kita tuju bersama, meskipun saat ini sudah ada banyak sekali data-data akurat yang bisa diakses oleh publik, tentunya hal ini juga mudah-mudahan bisa membuat kebijakan-kebijakan yang dirancang, kebijakan-kebijakan yang diambil sangat bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta, termasuk untuk para pelaku usaha UMKM di daerah istimewa Yogyakarta. Matur nuwun Pak Harwanto, Pak Aris, Pak Sugeng atas kehadirannya di podcast ini, dan mudah-mudahan sahabat Sibakul, tayangan kita hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Kita belajar selalu supaya UMKM semakin naik kelas. Saya Anastasia Desi, sampai jumpa di podcast Sibakul berikutnya.